Potong kurban seperti itu adalah tradisi tahun sebelumnya nih, saat pandemi COVID-19 belum merebak di dunia. Sekarang, karena kondisi pandemi belum juga membaik, perayaan Idul Adha atau Lebaran Kurban pun nggak terhindar dari penyesuaian. Terutama soal tata cara penyembelihan hewan kurbannya. Pemerintah sih udah menghimbau nih, penyembelihan hewan kurban sebaiknya nggak dilakukan secara mandiri di masjid-masjid lingkungan rumah, sebagaimana yang biasanya dilakukan. Kira-kira pada mengikuti nggak ya anjuran pemerintah ini? Saya menelusuri nih ke beberapa masjid yang ada di bilangan Jakarta Selatan. Pertama, saya ke Masjid Al-Ikhlas di kawasan Jati Padang. Panitia di Masjid Al-Ikhlas sendiri nih masih agak pusing nih karena masih banyak jamaah yang tradisi memotong di musola. Antisipasinya bagaimana, Pak? Iya betul. Jadi memang kita tidak bisa hindari ya. Jadi masih ada juga jemaah kita yang kalau nggak dipotong di mesin nggak seret gitu ya. Jadi kita sedang coba improve dari lahan masjid yang kita punya ini, kita akan coba sediakan mungkin ada space yang bisa untuk dilakukan pemotongan. Namun demikian itu tetap kita batasi. Tuh kan, tetap aja ada yang potong di masjid. Jadi kita Di sini. kita tidak pernah potong di daerah sini. Oke. Nah ini Bapak Rahadi benar-benar dengan panitia lain antisipasi ya Pak. Ya, kalaupun kayak benar-benar mentok ada pemotongan di masjid, ya, di wilayah sekitar sini nantinya akan ini akan jadi ya pemotongan ya Pak. Betul. Masjid Al-Jami di kawasan Tebel juga akan menggelar pemotongan hewan di lingkungan masjid. Putusan ini diambil karena warga sekitar masjid meminta dan sepakat penyembelihan tetap dilaksanakan dekat lingkungan rumah. Baiklah Bapak Ibu, asalkan tetap jaga protokol kesehatan ya. Dewan Masjid Indonesia juga sebenarnya sudah mengeluarkan imbauan kepada masjid-masjid sebelum hari ini menjelang. Terutama soal protokol penyembelihan saat COVID, jika warga ingin menggelar penyembelihan secara mandiri. Ibadah kurban adalah ibadah mahdhah, tidak boleh diganti dengan uang. Untuk itu perlu kita fasilitasi pelaksanaan ibadah kurban dari jamaah. Pastikan kita optimalkan penyelenggaraannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Gak hanya itu, imbauan juga mencakup tata penyembelihan hewan yang baik nih. Lantaran masih banyak pengurus masjid yang kadang tidak memperhatikan tata sembelih hewan kurban alias asal. Beberapa poin yang mesti diperhatikan adalah senjata yang digunakan mesti dipastikan tajam ya. Yang paling penting, sembelih hewan kurban hanya saat kondisi sang hewan tenang. Petugas juga mesti memotong dalam satu tarikan nafas dan disesuaikan dengan detak nafas hewan kurban. Kemudian pastikan ya semua darah hewan kurban keluar semua. Caranya dengan mengangkat dua kaki belakangnya. Langkah-langkah ini penting nih dilakukan karena sebagaimana yang disyaratkan menyembelih hewan kurban tidak boleh membuat hewan merasa kesakitan dalam jangka waktu yang lama. Serta jika tahapnya dilakukan dengan tepat, maka daging yang dipotong pun akan lebih bersih dan sehat. Jadi sebenarnya karena antisipasi itulah, tahun ini sebaiknya pemotongan kurban dilakukan via rumah potong hewan. Saya sempat nih menelusuri salah satu rumah potong hewan dekat ibu kota di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Tahun ini nih gimana? Ibu menerima berapa banyak dari instansi, perusahaan, atau masjid sendiri? Berapa banyak, Bu? Sebetulnya untuk yang sudah langsung ke sini tuh banyak gitu kan, karena memang biasanya untuk instansi atau masjid itu mereka masih jalan terus ya untuk permintaan gitu. Jadi yang sudah masuk itu 100 ekor itu untuk dua hari, jadi untuk hari H dan juga hari pertama, tanggal 1 Sabtu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kurban Bapak Ibu nanti akan disembelih, mohon dipastikan aja kepada petugas yang bertanggung jawab agar dilakukan sesuai protokol kesehatan COVID-19 tanpa mengurangi nilai syariat dan manfaatnya ya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.